Ini yang paling penting yang perlu saya sampaikan kepada antum, karena banyak yang sibuk dengan media sosial, kemudian mendengarkan ceramah-ceramahnya ahlul bid'ah, kemudian sesat. Dan itu bukan mustahil. Orang itu sesat bukan mustahil. Di zaman dulu aja ada orang-orang yang bertemu dengan sahabat, Masya Allah, baca Al-Qurannya Masya Allah, hafal Qurannya Masya Allah, sholatnya segala macam, sesat. Seperti siapa? Khawarij, hafal Quran, sholat malam, puasa, dan banyak lagi yang lain lakukan, tapi sesat. Makanya antum hati-hati, jangan tertipu juga dengan banyaknya ibadah orang, atau bacaan Qurannya bagus, tapi bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana manhajnya, bagaimana dia berjalan di atas jalan yang benar atau tidak. Bukan mustahil orang itu sesat. Saya ambil contoh dua, sebenarnya banyak. Contoh Nafi al-Azruq, seorang yang belajar dengan Ibnu Abbas, Al-Bahr wal Habr, lautan ilmu, belajar. Kemudian dia berteman dengan siapa? Temannya ini yang berbahaya, dengan Khawarij. Kemudian nikah dengan seorang Khawarij, jadi Khawarij dia, dan memerangi Ali bin Abi Thalib. Ini murid dari siapa? Ibnu Abbas, orang yang alim, didoakan oleh Rasulullah SAW. Tapi karena kemudian dia berteman dengan orang yang sesat, jadi sesat dia. Ada satu lagi, seorang yang ahli baca Al-Quran, Masya Allah, luar biasa baca Al-Qurannya. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika Amr bin As menaklukkan Mesir, kata Umar kepada Amr bin As, buatkan dia rumah dekat dengan masjid untuk mengajarkan kaum muslimin Al-Quran. Dibuatkan rumah dekat masjid di Mesir. Namanya orang ini Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi. Kemudian bagaimana? Kemudian dia berteman juga dengan Khawarij. Akhirnya orang yang ahli baca Al-Quran, ahli ibadah, kemudian dia membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dia awal hidupnya Masya Allah hafal Quran. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani, wa khutima bisyarrin. Kemudian ditutup kehidupannya dengan apa? Dengan kejelekan, su'ul khatimah. Dia membunuh ahli surga, Khalifatul Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang Allah dan Rasulnya mencintai Ali bin Abi Thalib. Allah dan Rasul mencintai Ali bin Abi Thalib. Ahli jannah, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi. Akhirnya gimana? Ya diqisas, dibunuh dia. Dibunuh. Berarti di sini kata para ulama, dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Membunuh orang biasa aja itu berat hukumnya di akhirat. Orang muslim biasa dibunuh, berat hukum di akhirat. Sampai dalam satu riwayat disebutkan Allah nggak akan menerima taubatnya orang yang membunuh seorang muslim. Nggak diterima taubatnya. Sampai seperti itu. Sekarang yang dibunuh Khalifatul Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Jadi ini jadi ibrah, pelajaran. Antum belajar yang benar, Quran Sunnah Fahmi Salaf, yakini, amalkan. Jangan cari teman ahlul bid'ah, jangan cari teman ahlus syirik, jangan cari teman ahlus syubuhat. Banyak memang teman yang ngajak untuk ngaji juga, tapi antum hati-hati. Bukan mustahil orang itu bisa sesat. Hafal Quran bisa sesat, dekat dengan Umar bisa sesat, dekat dengan Ibnu Abbas bisa sesat. Bukan mustahil. Ini hidup nih, hati-hati. Allah muqallibal qulub, maka kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik.